Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faudia Rahmatillah dengan NIM 2018-568. Saya akan menjelaskan tentang gangguan kepribadian avoidan. Gangguan kepribadian avoidan adalah gangguan kepribadian di mana penderitanya menghindari interaksi sosial karena merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Ia juga memiliki ketakutan yang sangat besar terhadap penolakan orang lain. Gangguan kepribadian ini bukan hanya terjadi sementara saja, tetapi cenderung menetap. Selanjutnya, kriteria diagnosis berdasarkan DSM-5. Yang pertama, individu dengan gangguan kepribadian ini menghindari aktivitas kerja yang melibatkan kontak interpersonal yang signifikan karena ketakutan akan kritik, ketidaksetujuan, atau penolakan. Yang kedua, orang-orang ini menghindari berteman baru kecuali mereka yakin mereka akan disukai dan diterima tanpa kritik. Lalu yang ketiga, individu dengan gangguan ini tidak akan bergabung dalam kegiatan kelompok kecuali ada tawaran dukungan dan pengasuhan yang berulang dan murah hati. Yang keempat, karena individu dengan gangguan ini sibuk dikritik atau ditolak dalam situasi sosial, mereka mungkin memiliki ambang yang sangat rendah untuk mendeteksi reaksi tersebut. Yang kelima, jika seseorang bahkan sedikit tidak setuju atau kritis, mereka mungkin merasa sangat terluka. Mereka cenderung pemalu, pendiam, dan terhambat, dan tidak terlihat karena ketakutan bahwa perhatian apapun akan merendahkan atau menolak. Lalu yang keenam, keraguan tentang sosial. Orang-orang ini percaya diri mereka tidak kompeten secara sosial, tidak menarik secara pribadi, atau lebih rendah dari orang lain. Yang terakhir, mereka biasanya enggan mengambil resiko pribadi atau terlibat dalam kegiatan baru apapun karena hal ini mungkin memalukan. Lalu selanjutnya, perspektif teoritis. Yang pertama, perspektif belajar. Teori belajar cenderung lebih fokus pada perilaku daripada gagasan tentang ciri kepribadian. Teori ini umumnya tertarik dalam mendefinisikan belajar dan keadaan yang menimbulkan perilaku maladaptif sebagai penguatan mereka. Teori belajar juga menekankan bahwa banyak pengalaman penting masa kecil terjadi yang berkontribusi terhadap pembangunan kebiasaan maladaptif yang berhubungan dengan orang lain, yang merupakan gangguan kepribadian. Lalu yang kedua, teori psikodinamik. Mereka memiliki perasaan rendah diri, takut untuk berbicara di depan publik, tidak percaya diri, atau minta sesuatu dari orang lain. Mereka seringkali menyalahartikan komentar dari orang lain sebagai menghina atau mempermalukan dirinya. Oleh karena itu, individu dengan gangguan ini biasanya tidak memiliki teman dekat, atau secara umum dapat dikatakan bahwa sifat dominannya adalah malu-malu. Dalam teori psikodinamik terdapat 4 bagian, yaitu behavioral. Pada umumnya, sifat dari orang dengan gangguan kepribadian avoidan adalah seorang yang pemalu. Menurut teori kognitif behavioral, pasien sangat sensitif terhadap penolakan karena adanya pengalaman masa kanak-kanak. Misalnya mendapat kritik yang pedas dari orang tua yang membuat mereka mencap diri mereka tidak mampu. Lalu selanjutnya kognitif. Pada kepribadian ini, sifat terlalu curiga adalah pusat dari seluruh gangguan. Avoidan secara konstan memeriksa lingkungan mencari potensi ancaman. Mereka sensitif terhadap segala perasaan dan niatan orang lain terhadap mereka. Yang dihasilkan adalah sistem pemrosesan informasi yang dikuasai oleh terlalu banyak stimulus yang menghambat mengalami sesuatu yang biasa atau keadaan sekitar. Akibatnya, penilaian terhadap potensi bahaya menjadi sangat tinggi. Bahkan kejadian yang sebenarnya tidak mengandung bahaya pun ditandai sebagai ancaman. Hal selanjutnya, humanistik. Dalam pandangan dirinya, ia melihat sebagai individu yang tidak mampu dan tidak kompeten dalam bidang akademis dan situasi bekerja. Dalam pandangan tentang orang lain, ia melihat orang lain yang mengkritik, tidak tertarik, dan penuntut. Dalam kepercayaan dirinya, ia merasa seperti saya tidak baik, saya tidak berharga, tidak dicintai, dan saya tidak bisa menerima perasaan yang tidak menyenangkan. Pada tingkatan kepercayaan yang lebih tinggi, jika orang mendekati saya, mereka akan menemukan keaslian diri saya dan akan menolak saya. Hal ini tidak bisa diterima.
Tingkat selanjutnya adalah kepercayaan mengenai instruksi diri, seperti lebih baik tidak mengambil resiko, atau sebaiknya saya menghindari situasi yang tidak menyenangkan. Lalu selanjutnya interpersonal. Perasaan utamanya adalah kombinasi dari kecemasan dengan sedih dan dihubungkan dengan kurangnya perolehan kesenangan dan keyakinan diri dalam penyelesaian tugas. Lalu selanjutnya perspektif penanganan. Yang pertama psikoterapi, yaitu cognitive behavior therapy atau CBT. CBT membantu individu mengenal sikap dan perilaku yang tidak sehat, kepercayaan dan pikiran negatif, dan mengembalikannya secara positif. Terapi kognitif dan perilaku telah terbukti bermanfaat bagi orang-orang dengan gangguan kepribadian avoidant. Terapi ini telah menyertakan paparan dalam pengaturan sosial, pelatihan keterampilan sosial, dan tantangan untuk pikiran-pikiran otomatis negatif tentang situasi sosial. Orang yang menerima terapi ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan berbagai kontak sosial, penurunan perilaku menghindar, dan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan di dalam kegiatan sosial. Terapi kelompok dapat membantu individu mengerti efek kepekaan mereka terhadap penolakan pada diri mereka sendiri dan orang lain. Yang kedua, farmakoterapi. Tidak ada obat yang telah diuji secara khusus oleh Food and Drug Administration atau FDA untuk anak-anak dan remaja dengan gangguan kepribadian menghindar. Dalam laporan menyebutkan beberapa pasien tertolong oleh obat atenolol tenormin untuk mengatasi hiperaktivitas saraf otonomik yang cenderung tinggi pada individu dengan gangguan menghindar ini, khususnya jika mereka menghadapi situasi yang menakutkan. Alternatif perawatan lain yang lebih efektif adalah dengan kombinasi obat-obat dan terapi. Selanjutnya adalah contoh kasus. Harold adalah seorang pegawai akuntan yang berumur 24 tahun, memiliki kencan pada banyak wanita, dan ia telah bertemu dengan mereka melalui perkenalan keluarga. Dia tidak pernah merasa cukup percaya diri untuk mendekati wanita sendirian. Mungkin itu adalah rasa malunya yang pertama pada Stacy. Stacy seorang sekretaris yang berumur 22 tahun, bekerja bersama Harold dan bertanya apakah dia mau menghabiskan beberapa waktu setelah bekerja. Pada awalnya Harold menolak dengan beberapa alasan, tetapi ketika Stacy bertanya lagi seminggu kemudian, Harold setuju. Harold berpikir Stacy pasti menyukainya karena Stacy terus mengajaknya bertemu. Hubungan berkembang dengan cepat dan segera mereka berkencan hampir setiap malam. Hubungan itu tegang dan kaku. Harold menginterpretasi dari suara Stacy seperti menyukainya, dari setiap kata bahkan gesturnya. Jika Stacy mengatakan bahwa dia tidak bisa bertemu karena kelelahan atau sakit, Harold menganggap itu sebagai penolakan dia. Setelah beberapa bulan, Stacy memutuskan ia tidak bisa lagi menerima Harold dan hubungan mereka berakhir. Harold menganggap Stacy tidak pernah benar-benar peduli terhadapnya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.